kasih, selamat datang. Seperti yang udah aku janjiin bahwa di video sebelumnya kita akan bahas contoh soal contoh soal kas kecil dari beberapa metodenya. Yang pertama ini kita akan bahas kas kecil dengan metode impress atau metode tetap. Nah, seperti biasa aku akan review lagi supaya kalian bisa mengingat ulang tentang apa itu metode impress. Nah, jadi metode ini disebut juga dengan sistem dana tetap. Impress fund system atau sistem dana tetap adalah metode pembukaan petty cash. Petty cash itu adalah kas kecil, di mana jumlah rekening kas kecilnya tidak berubah alias tetap. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, pemegang petty cash tidak serta-merta melakukan pencatatan atas transaksinya, tetapi sebatas mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran. Jika dana petty cash mau habis, barulah pemegang kas kecil pencatatan transaksi dengan berdasar bukti transaksi ekonomi yang telah dikumpulkan, lalu kemudian mengajukan pembentukan kembali dana kas kecil pada bendahara yang nominalnya sesuai dengan pembukuan dan bukti transaksi, sehingga jumlah dana kas kecilnya sama seperti semula. Jadi, kalau sebelumnya dicairkan 10 juta, maka pendanaan yang telah dikeluarkannya juga harus 10 juta, dan nanti pada saat akan mengisi ulang kas kecil tadi harus seperti nominal awal, yaitu 10 juta. Nah, itu gambarannya. Lalu untuk langkah-langkah operasional kas kecil metode impress itu adalah pembentukan dananya. Pemegang petty cash diberi sejumlah uang guna pembayaran transaksi atau pengeluaran yang tidak material yang diprediksi bisa memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu tertentu. Menggunakan kas kecil untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Saat dana kas kecil tidak ada atau habis, kas kecil diisi kembali dengan jumlah nominal yang sama dengan jumlah pengeluaran atas transaksi yang terjadi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Silahkan deh di screenshot dulu ya, biar enak. Nanti aku akan jelaskan cara mengisinya. Nah, oke. Mari kita jelaskan. Jadi ini adalah PT Batarina Jaya bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran mengeluarkan dalam nominal yang kecil. Kas tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dengan menerima uang sebesar 2.500.000 dari akun kas berikutnya. Kas kecil akan diisi lagi pada setiap 15 dan 30. Jadi setiap tanggal 15 dan 30 itu diisi ulang dengan nominal 2.500.000. Transaksi pengeluaran yang menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut. Nah, ini dia yang terpentingnya, bisa kalian screenshot dulu kalau belum, karena nanti di pembahasan pada saat mengisinya nggak akan ada soalnya kayak gini. Nah, mari kita langsung ke step by step untuk cara pengisiannya. Nah, tadi kan setiap tanggal 15 dan 30. Oh ya, sebenarnya kalian terus dulu nih kapan sih awal dikasih dana kas kecilnya. Tadi kan Januari 2022 pada tanggal 1, pasti awal bulan ya, karena kan akhir bulan nggak mungkin itu akhir bulan tuh habis terusnya. Jadi awal itu pembelian segalanya lagi dari nol gitu. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2022
itu diterima dana kas kecil sebanyak 2.500.000. Di sini tulis ininya, nama akunnya lupa. Nah, kas dan kas kecil. Nah, di sini 2.500.000. Terus yang kosong ini aku sarankan untuk diisi biar nggak disalahgunakan, biar nggak diisi pada saat udah di print. Nah gitu ya. Terus pada ini kan pakai sistem impresnya. Nah, pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi, itu untuk sebelum tanggal 2. Lalu pada kas kecil tanggal 3 itu juga tidak di jurnal atau tidak dicatat. Kenapa sih nggak dicatat? Karena udah ada buktinya, jadi nggak dicatat gitu kalau metode impress. Tapi kalau fluktuatif karena dia berubah-ubah pasti selalu dicatat. Ini aku hanya mengingatkan ulangnya. Nah, terus pada tanggal 8-nya juga sama, tidak dicatat. Dan pada tanggal 11 pun tidak dicatat. Nah, lalu penurunan saldo kas kecil akan dikembalikan ke akun kas. Nah, pada tanggal 14 barulah dicatat. Karena kita menerima kas untuk di debit dan untuk di kreditnya adalah kas kecil banyak 500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 itu dicatat, yaitu perlengkapan kantor sebanyak 300.000. Di sininya di kreditnya 0. Terus ini selanjutnya masih ada lagi di tanggal yang sama, yaitu biaya listrik sebanyak 320. 320. Selanjutnya biaya air sebanyak 280. Selanjutnya biaya iklan sebanyak 250. Nah, terus di mana nih yang kreditnya, Kak? Masa nggak dicatat terus? Nah, sistemnya kita nanti akan jumlahkan dari ini, jadi 300 tambah 320 tambah 280 tambah 250. Dicatatnya baru di kredit. Jadi total dari hasil ini semua adalah 1.150.000. Terus pada pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi. Nah, karena terjadi transaksi, maka tanggal 19 ini nggak dicatat. Tanggal misalnya kita tulis dulu, udah dicatat. Tanggal 21-nya juga sama, tidak dicatat. 29-nya sama, tidak dicatat. Nah, selanjutnya di sini ada kenapa ini?
Selanjutnya ada pengisian dana kas kecil pada tanggal 30. Itu ada biaya angkut banyak 240, biaya telepon banyak 360, dan ada biaya rupa-rupa atau lain-lain. Ini sebanyak 200. Nah, seperti biasa kreditnya itu ada di sini. Kita tinggal jumlahkan dari hasil ini, kita jumlahkan, simpan di kredit, jadi hasilnya 800. Nah, begitu. Ini karena bukan laporan kas kecil, jadi kita nggak jumlahkan. Nah, ini, dan seperti biasa kita harus rapihin ininya, tanda stripnya, biar rapih juga. Ini sengaja aku liatin cara ngeditnya, biar kalian juga bisa dengan cara ngeditnya. Jadi nggak perlu lihat lagi tutor Excel atau Word. Nah, terus kalau untuk bagian ininya, aku lebih suka diginiin, biarkan dia kosong, biar nggak pusing liatnya. Nah, terus ini satuin aja di merge, ini juga di merge. Sebenarnya sih waktu kalian penulisan bisa aja di spasi gini, cuman aku udah kebiasa gini, jadi ya gitu, gimana enaknya kalian aja, secepatnya kalian ngerjain. Nah, jadi ini dia hasilnya. Inilah dia hasilnya laporan. Ya, ini dia hasil dari metode impress atau dana tetap. Jadi ada yang di jurnal, ada yang tidak di jurnal. Kalau ada pengeluaran kas kecil itu yang enggak di jurnal. Tuh. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe.